Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk membahas pemrograman multimedia dengan menggunakan ActionScript 3. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang skor ya, dimana skor itu akan bertambah ketika suatu keadaan benar. Kemarin kita sudah sampai sini. Skor awal kita set dengan angka 0. Ketika jawaban benar, misalnya di sini puzzle dari penyelam kita taruh di penyelam, maka skor akan bertambah. Ketika karang menuju karang maka bertambah, dan ketika ikan ke ikan maka akan bertambah. Dan di sini kita sudah set puzzle ini tidak bisa dikembalikan ke posisi semula sehingga skornya tidak bisa bertambah lagi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nyawa. Dan kebalikan dari skor, nyawa itu akan bereaksi ketika keadaan tidak benar, ketika keadaan salah ya. Jadi rencana kita, nyawa ini akan bereaksi kalau di sini nanti berkurang ketika puzzle yang kita buat ini diterapkan di wadah yang salah. Misalnya di sini penyelam ke karang misalnya, atau penyelam ke ikan misalnya, maka nyawanya akan berkurang. Oke, seperti itu. Pertama saya akan copy dulu teksnya di sini. Saya copy. Kemudian saya paste in place. Saya geser. Kemudian saya ganti text score menjadi nyawa. Kemudian yang dynamic tag ini saya ganti instant name-nya ke nyawa seperti ini. Ini untuk skor dan ini untuk nyawa. Oke, kita langsung menuju ke ActionScript. Sama dengan skor, dengan kita juga harus membuat sebuah variabel untuk menyimpan nilai dari nyawa. Kita set nilai nyawanya adalah 3. Jadi nilai nyawa maksimal adalah 3. Kemudian sama juga dengan skor, kita harus munculkan nyawanya ke dalam sebuah scene. Nilai nyawa seperti ini. Jadi nyawanya ini sudah mempunyai nilai 3 karena kita di ActionScript ini sudah men-settingnya dengan nilai 3. Walaupun di sini di scene-nya kita tidak menuliskan angka apapun. Nah, untuk nyawa ini sedikit ribet dibanding skor ya. Nyawa ini nanti kita akan terapkan ketika sebuah puzzle ini diletakkan di wadah yang salah. Kalau di sini keadaannya masih ketika salah, maka dia kembali ke posisi semula. Dia tidak berhenti di wadah yang salah tersebut. Jadi kondisi ketika salah kita lihat di sini ya, ini ya, kondisi ketika salah. Kondisi ketika salah maka dia akan menuju ke posisi awal. Maka kita akan kondisikan ketika dia salah, maka dia akan menuju sesuai dengan posisi wadah seperti itu ya. Jadi ketika di sini kita kasih if ketika ini ikan dulu ya yang kita kasih, kita urut aja ya dari atas.
Di sini yang paling atas adalah karang dulu. Jadi karang itu ketika salah itu berada di sini. Ketika karang itu benar, yaitu karang itu berada pada wadah kerang, maka kerang tersebut akan stay di wadah kerang. Terus kemudian kerang tersebut akan skornya bertambah dan kerang tersebut akan tidak bisa di drag. Seperti itu di penjelasan dari script ini. Jadi ketika karang itu nanti berada di wadahnya ikan misalnya ya, maka kerang tersebut juga akan stay di wadah ikan. Saya ganti dengan wadah ikan ya. Wadah ikan. Kalau kita coba eksekusi dari script ini. Jadi ketika karang tersebut berada di wadah ikan, ini harus diginikan dulu ya, karena ini dieksekusi juga. Ketika kerang itu berada di wadah ikan, maka dia akan ke wadah ikan. Ketika tidak, maka dia akan kembali seperti itu. Kerang tersebut ke wadah ikan, maka dia akan menuju ke wadah ikan. Ini sementara nyawanya belum berkurang karena kita belum menguranginya. Nah, ini baru kita akan kurangi nilai nyawa min sama dengan 1. Jadi nilai nyawanya kita kurangi 1. Seperti ini. Nah, ini sudah berkurang. Nah, tapi di sini akan selalu ada pengurangan ketika kita lakukan seperti ini, soalnya dia bisa dicopot-copot seperti kasus saat kita membuat skor kemarin. Kita batasi ketika dia sudah berada di wadahnya ikan, dia tidak bisa di drag lagi. Maka kita akan kondisikan seperti yang ada di sini. Kita copy, kita paste, kita rapikan sedikit seperti ini. Kita ganti nilai nyawanya berkurang menjadi 1, sehingga ketika dia menyentuh atau ketika dia berada di posisi wadah ikan, maka scriptnya seperti ini. Kita coba. Jadi ketika kita drag menuju ke wadah ikan, maka nyawanya berkurang dan dia tidak bisa di drag lagi. Dia stay di wadah ikan, sehingga nyawanya tidak bisa berkurang secara terus menerus, secara berulang kali seperti itu. Script dari karang menuju wadah ikan sudah benar. Kita tinggal copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita ganti wadah ikannya menjadi wadah penyelam. Kita copy ke sini dan ke sini. Sudah beres. Kita coba. Ketika karangnya menuju ikan, ini harus dikasih else seperti ini agar supaya dia terdeteksi sebagai beda dari ini dan ini ya. Ketika dia di ikan, maka dia berkurang seperti ini.
Dan ketika berada di penyelam, dia juga akan berkurang dan dia tidak bisa di-drag lagi. Jadinya seperti ini. Jadi ada else if dan else di sini. Untuk kerang sudah beres. Kita akan terapkan di setelah kerang ini ada penyelam. Penyelam nyawanya berkurang ketika berada di sini ya. Jadi di sini kita kasih if, kita copy paste di sini aja. Terus kemudian kita rapikan. If penyelam kita drag ke wadah ikan, maka penyelam tersebut di posisi wadah ikan. Kita rapikan. Maka penyelam di posisi wadah ikan dan nyawanya berkurang. Seperti ini. Kita coba. Ketika penyelam di posisi wadah ikan, ini harus dikasih else ya tadi ya. Dan harus dikasih kurawal tutup. Ketika penyelam berada di wadah ikan, maka dia stay di wadah ikan dan dia tidak bisa di-drag lagi, sehingga nyawanya berkurang 1. Kita kasih lagi, kita copy. Ketika kita pastekan di sini, kita kasih else if penyelam berada di wadah karang, maka dia akan stay di wadah karang dan nyawanya berkurang. Seperti ini. Ketika penyelam berada di wadah karang, maka dia akan stay di situ dan nyawanya berkurang dan dia tidak bisa di-drag lagi. Ketika karang berada di wadah selain wadah karang, maka dia akan stay di situ dan nyawanya berkurang. Seperti itu. Sudah 2 berhasil, yang tinggal ikannya belum berhasil ya. Ini ikannya masih bisa kembali ke posisi semula. Kita lanjut yang terakhir, yaitu ikan. Ketika salah kita terapkan di sini. Kita copy paste aja yang sebelah sini. Teman-teman hati-hati copy pastenya ya. Pastikan kurung kurawal buka tutupnya ini sesuai jumlahnya. Yang kalau kita copy kurung kurawalnya saat ada buka, harus ada tutupnya. Di sini juga harus ada buka, harus ada tutupnya juga. Kita copy. Kita taruh di sini. Terus kemudian kita rapikan. Kita bisa kasih else di sini untuk mencobanya nanti. Seperti ini. Kita rapikan juga. Ini kita ganti lagi. Ketika wadah ikannya berada di wadah penyelam, maka dia stay di wadah penyelam, kemudian nyawanya berkurang. Seperti ini. Kita coba ya.
Ketika ikan berada di penyelam, maka dia stay di sini dan nyawanya berkurang, tidak bisa didrag lagi. Sudah benar. Terus kita copy, kita paste di sini, kita tambahi Elsa di depannya. Ketika ikannya berada di wadah karang, maka dia stay di wadah karang dan nyawanya berkurang. Kita coba, ketika ikan di wadah karang, maka dia stay di wadah karang dan nyawanya berkurang dan tidak bisa digerak lagi. Ketika penyelamnya berada di wadah ikan, maka nyawanya berkurang dan tidak bisa digerak lagi. Ketika ini juga sama ya, jadi nilainya adalah 0 dan nyawanya juga 0. Lazimnya ketika nyawanya 0, maka akan game over. Kita bisa terapkan atau kita bisa kasih game over di event enter frame, boleh di jalan atau di jalan 2. Mungkin kita bisa di sini sekalian ya. Ketika nilai nyawa kurang dari sama dengan 0, atau bisa teman-teman tulis sama dengan 0, atau amannya kurang dari sama dengan 0, maka akan muncul game over di bawah ya. Coba kita lihat, karangnya kita taruh di ikan, penyelamnya kita taruh di karang, dan ikannya kita taruh di penyelam, maka muncul game over di sini. Kita bisa munculkan tulisan game over juga menggunakan teks ya. Misalnya di sini kita kasih teks game over misalnya. Agar bisa muncul di scene ya. Terima kasih. Game over text sama dengan game over, seperti ini. Kita coba. Di sini tidak terdeteksi game overnya. Oh, ini salah A ya. Kita drag ini menuju, kita salahkan, maka akan muncul game over seperti ini di samping di sini. Kalau di sini nanti tidak kelihatan di ketika kita jadikan di APK atau kita publish, tapi kalau di sini di scene maka dia akan kelihatan. Oke, seperti itu pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman dapat mempraktekannya dengan benar. Kalau masih bingung, teman-teman bisa ulangi lagi video ini di saat teman-teman bingung. Yang harus diperhatikan tadi ya, saat copy paste itu harus perhatikan terutama di kurung kurawalnya harus sesuai
jumlah antara buka dan tutupnya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.